Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansa Jalilurido dari SMKS Arauda Lagua Jakut. Saya di sini akan menjelaskan cara pembuatan PPT lebih mudah, lebih gampang untuk Bapak Ibu untuk menjelaskan materi-materi yang akan digunakan saat mengajar. Oke, yang pertama kita membuka aplikasi atau menggunakan website dari Gamma. Kita buka Gamma. Nah, tampilannya akan seperti ini di awal. Nah, setelah itu kita membuat create new AI. Create new AI. Habis itu kita pilih yang generate. Nah, di sini kita bisa membuat PPT dengan mudah dengan menggunakan AI. Jadi kita tuh tinggal mengklik mencari materi yang kita butuhkan, nanti langsung ke generate semuanya, jadi bisa langsung dicari. Nah, slide yang bisa digunakan pada Gamma AI itu hanya 10 SAR. Nah, kalau ingin lebih itu bisa membayar atau mempunyai akunnya sendiri. Nah, kita menggunakan yang free trial dulu ya. Nah, contohnya kita menggunakan 9 slide. Nah, ganti ke bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kita mencari materi yang ingin kita cari. Coba contohnya perbandingan UDP dan TCP. Lalu kita generate. Nah, hasilnya langsung keluar seperti ini. Ada pengenalan UDP dan TCP, perbedaan utama, kelebihan, kekurangan. Nah, ini kan bisa sampai 9. Nah, kita bisa langsung klik continue. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa milih tampilan untuk PPT kita nantinya. Contoh kita menggunakan tampilan ini, baru kita ke generate. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah itu PPT sudah digenerate oleh AI, jadi kita tidak perlu capek-capek lagi mencari materi yang ingin dijelaskan saat mengajar. Jadi kita mudah dalam penggunaannya. Nah, kelebihan dari penggunaan generate AI ini, kita bisa mencari dengan mudah, tapi hasil yang keluar itu hanya umum saja, tidak sedetail yang kita inginkan. Jadi bagaimana caranya untuk lebih detail gitu. Nah, ini kan PPT nya sudah kelar nih, hasilnya seperti ini. Nah, pengenalan UDP TCP. Nah, jadi kita tidak perlu nyari-nyari di internet lagi nih caranya. Wah, udah langsung kelar gitu. Nah, di sini kalau kita misalkan ini, wah gambarnya kurang bagus, bisa diganti atau dikecilin gitu, misalkan seperti ini. Kita bisa ngedit sepuasnya. Jadi tidak perlu capek-capek mencari materi yang ada di internet. Tuh. Nah, setelah itu namanya Bapak Ibu merasa ada yang kurang nih, belum lengkap rasanya gitu, belum lengkap rasanya. Nah, Ibu itu menyimpan dulu hasil yang kita ini dengan ekspor, baru ke PowerPoint atau PDF, terserah Ibu. Nah, kita kan mau untuk menambahkan lagi slide-nya atau lebih membaguskan lagi slide-nya, itu kita tinggal
ini export dulu PowerPoint-nya, tunggu sebentar. Nah, setelah kita tadi mengekspor file dari Gamma itu sendiri, nah kita pengen buat tampilannya lebih menarik, tulisannya lebih unik gitu. Kita akan mencoba Canva sekarang. Nah, setelah kita membuka Canva, tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik buat desain baru, presentasi. Sebentar. Setelah itu kita klik file dan import file yang tadi kita punya. Tunggu sebentar. Kita klik saja, baru terapkan seluruh halaman file. Nah, sudah masuk. Di sini kita bisa nambah slide dengan gratis ya. Nah, di sini kita bisa menambah slide dengan gratis. Ini tidak seperti dari Gamma harus berbayar. Di sini kita bebas untuk menambahkan slide itu sendiri. Nah, sekarang kita di sini mau masukkan mengedit gambar atau menambahkan label grafis, foto, terserah Anda. Misalkan saya ingin menambahkan slide di kelebihan ODP. Kita coba tambah slide di sini. Kita ingin memasukkan gambar. Terus kita mau nyari tentang penjelasan dari menambahkan materi yang sudah ada. Nah, kan tadi kan di generate AI itu kan hanya umumnya saja ya. Nah, sekarang kita tuh pengen ada tambahan dari slide kita nanti. Jadi kita menambahkan saja slide-nya.
Nah, kita sesuaikan aja sesuai keinginan dari materi bapak ibu sekalian. Ini hanya contoh saja ya. Semenarik mungkin agar pendengar bisa tertarik gitu dengan materi kita. Nah, tambahkan lagi slide-nya. Nah, gitu cara menambahkan slide pada Canva. Kita bisa membuat elemen-elemen semenarik mungkin, dan kalau misalkan ada tulisan pro kayak gini tuh berbayar ya, jadi kita nyari yang free saja. Nah, tampilannya yang free itu tidak ada seperti ini ya, kita harus membayar. Karena tutorial saja mencoba yang mudah digunakan dan gratis, itu seperti ini. Nah, kita coba tampilkan ke kan. Oke, sepertinya tidak ada yang perlu diganti-ganti lagi. Menurut saya ini sudah gampang dan mudah digunakan. Nah, di sini tuh kelebihan dari penggunaan Canva itu kita bisa ngedit sesuai dengan keinginan kita. Nah, sedangkan tadi menggunakan Gamma itu hanya sedikit aja dan berbayar. Nah, mungkin menggunakan Canva itu kita bisa edit. Nah, tapi kelebihan dari Gamma itu jadi foto-foto itu gampang dimasukin ya. Sedangkan kalau ini Canva agak sulit, agak susah. Jadi kita menggunakan dari Gamma untuk presentasi tampilannya, kalau di Canva untuk menambahkan slide atau mengedit tulisannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita tinggal bagikan dan unduh. Setelah sekiranya tuh udah menurut Bapak Ibu udah
slide-nya udah oke gitu ya. Nah mundur. Nah semua halaman oke. Iya, seperti itu. Nah kan biasanya kan kalau di PPT itu kan ada apa namanya, slide-nya bisa dirubah-rubah gitu ya, kayak lebih unik gitu ya. Nah kita caranya tinggal ke sini, kita klik beranda ke beranda. Nah setelah ke beranda kita ke aplikasi, kita turun scroll ke bawah, tunggu sebentar, kita belum turun internet teman. Kita cari yang share. Nah bagikan dan publikasikan. Nah kita kan publikasikan, kita cari Haizen. Nah di sini kan tidak ada tampilan Haizen. Nah kita klik lihat semua. Nah kita turun scroll lagi ke bawah, cari Haizen. Nah ini Haizen, efek pembalikan halaman. Nah kita akan coba seperti slide-nya itu seperti tampilan buku gitu. Nah, kita klik ini, proyek. Nah kita akan ke tampilan baru dari Haizen. Nah kita tambahkan semuanya, dan semuanya sudah diklik. Kita pastikan udah dicantum semua. Kita tunggu desain yang kita siapkan untuk tampilan dari slide seperti tampilan buku. Nah setelah tampilan seperti ini, kita klik lihat Haizen. Tunggu sebentar. Nah ini berarti yang kita punya tadi. Nah jadi tampilan seperti kayak di buku kan. Nah itu juga caranya. Nah ini kita buat semenarik mungkin. Nah kita terserah nih mau tampilannya seperti buku atau apa. Nih kalau tampilan buku seperti ini, jadi agak kaku gitu ya.
kita cari efek sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini tuh sesuai dengan keinginan Anda sendiri ya, seperti apa nih ini tampilan buku atau apa. Saya pengen yang biasa-biasa aja ya, seperti ini ya. Oke, nah jika sudah kita tinggal ke Nah, jika sudah selesai kita bisa save, atau kita kalau mau presentasi menggunakan online saja tinggal share. Nah, linknya di sini. Oke, sekian dari tutorial cara pembuatan PPT dengan mudah menggunakan Gamma, Canva, dan Heyzen. Untuk yang Gamma AI itu untuk menggenerate yang sesuai dengan saya jelaskan tadi, untuk menggenerate AI dengan materi yang kita butuhkan, tapi hanya materi yang umumnya saja, tidak detail. Nah, sedangkan Canva untuk kita mengedit lagi, misalkan tulisan atau gaya tulisan atau menambahkan gambar seperti itu, dan menambahkan slide, karena slide di Gamma itu hanya ada 10 saja. Nah, sedangkan di Canva bisa kita tambahkan beberapa kalau ingin ditambahkan ya. Nah, sedangkan Heyzen itu untuk cara desain dari tampilan untuk pas presentasi seperti buku gitu. Nah, cara slide-nya seperti biar keren-kerenan gitu loh, kayak buku. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.